Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Benang-benang hitam ilusi memancar keluar dari tubuh Senor dan masuk ke tangan Klein. Setiap getaran spiritualitas memberikan reaksi yang berbeda. Sebenarnya, tidak perlu menggunakan kedua tangan ketika mengendalikan benang tubuh roh. Klein hanya sudah terbiasa melakukannya, karena itu memberinya perasaan seolah-olah ia benar-benar sedang mengendalikan sebuah boneka. Dari kelihatannya, marionetis lain bisa menemukan marionet milik satu sama lain. Keanehan pada Senor tidak bisa disembunyikan dari mata mereka, jadi aku harus berhati-hati mengenai hal ini. Klein menyimpulkan masalah yang ia temukan, lalu dengan cepat mengalihkan pikirannya kembali kepada Senor. Admiral of Blood ini sudah mati. Tubuh rohnya telah menjadi wadah bagi marionet, kehilangan semua sifat yang dulu menjadi miliknya. Karena itu, banyak metode ramalan tidak lagi efektif terhadapnya. Tentu saja, metode untuk mencari mayatnya masih efektif. Klein berencana membersihkan Wright itu di atas kabut abu-abu, sebelum menggunakan malaikat kertas untuk membungkus benda seperti cermin yang sebelumnya ia miliki, lalu menempatkannya ke dalam kotak cerutu yang disegel oleh dinding spiritualitas bersama peluit tembaga Azik. Itu akan menciptakan efek gangguan 3 lapis. Dengan cara ini, Klein percaya bahwa bahkan jika malaikat dari Rose School of Thought menginginkannya, mustahil bagi mereka menggunakan ramalan untuk mengunci posisinya melalui Admiral of Blood. Adapun apakah Mother Tree of Desire meninggalkan pintu belakang di tubuh Senor, ia tidak terlalu khawatir. Jika itu benar-benar terjadi, dia sudah bisa memutasi Senor selama pertarungan para demigod sebelumnya untuk menghadapinya. Berdasarkan situasi saat itu, kemungkinan keberhasilannya hampir pasti. Mother Tree of Desire, atau lebih tepatnya, Chained God, mengendalikan anggota organisasinya dengan sangat ketat. Ia mengandalkan kontrak sumpah dan metode lain yang tertanam dalam jiwa. Hal ini bisa disimpulkan dari penjelasan Nona Sharon dan interaksiku dengan karakteristik terkait. Selama aku tidak mencoba menggunakan Admiral of Blood untuk melakukan ramalan mengenai rahasia Rose School of Thought atau formula ramuan jalur mutan, seharusnya tidak akan memicu masalah apapun. Karakteristik Beyonder Werewolf tetap normal meskipun sudah berada di atas kabut abu-abu selama ini. Selain itu, masih ada proses pembersihan kabut abu-abu. Jika ada masalah tersembunyi, seharusnya sudah tersapu bersih. Klein berpikir sejenak lalu mengeluarkan peluit tembaga Azik dari dalam tubuhnya. Ia memutar pergelangan tangan kanannya, dan membuat sisi yang memiliki lebih sedikit pola menghadap sinar matahari sehingga memantulkan cahaya. Segera, sosok Senor muncul di permukaan peluit tembaga itu, dan dengan cepat menjadi jelas. Admiral of Blood yang berdiri di depan Klein tiba-tiba menghilang sebagai hasilnya. Mungkin Mother Tree of Desire bisa menggunakan kontrak sumpah dan metode lain untuk mengunciku secara samar, tapi itu tidak masalah. Dia bagaimanapun juga bisa merasakan sifat unik kabut abu-abu padaku, dan dia akan merasakanku begitu aku berada dalam jangkauan. Lagi pula, marionet ini bisa saja hancur kapan saja saat aku menggunakannya sebagai perisai. Klein seperti seorang gelandangan pengangguran yang penuh utang. Ia merasa hampir tidak ada lagi yang perlu ia takutkan. Tentu saja, ia memang benar-benar penuh utang. Selama aku maju menjadi demigod dan bisa menyembunyikan sifat unikku, kehilangan marionet bukanlah masalah. Klein menyapu pandangannya ke sekeliling sambil membungkuk untuk mengambil kalung perak itu. Ia mengambil 4 langkah berlawanan arah jarum jam, sambil melantunkan mantra dengan pelan. Kali ini, ia tidak masuk dengan memanggil tubuh rohnya, jadi ia tidak bisa langsung kembali. Kabut putih keabu-abuan segera memancar keluar sementara ocehan histeris dan raungan bergema, seolah tanpa akhir. Peluit tembaga Azik tidak menunjukkan reaksi abnormal apapun, yang berarti tidak ada masalah tersembunyi pada Admiral of Blood. Duduk di ujung meja perunggu, Klein menaruh peluit tembaga Azik di depannya sehingga sosok Senor muncul kembali. Ia mengenakan mantel merah gelap dan topi segitiga tua, tampak seperti seorang kepala pelayan yang menunggu perintah dari tuannya. "Apa kau punya barang lain padamu?" tanya Klein. Seolah-olah Admiral of Blood masih hidup. Ini adalah upayanya untuk berakting sebagai seorang marionetis. Setelah itu, ia mengendalikan Senor, membuatnya menggeledah setiap saku dan kemudian mengeluarkan uang tunai sebesar 325 pound,
16 soli, dan 8 pence. Ada juga 13 koin emas. Selain itu, mungkin karena ia sering berubah menjadi wujud wraith, Senor tidak membawa barang lain. Betapa miskinnya. Sebagai admiral bajak laut, kau bahkan tidak punya satupun benda mistis? Apa kau menyerahkannya kepada Rose School of Thought atau kepada bawahanmu? Klein sempat serius mempertimbangkan untuk mencairkan nilai Admiral of Blood melalui pasar gelap. Di Loen saja, nilai buruannya mencapai 42.000 pound. Tentu saja, mengklaim hadiah dari Loen tidaklah praktis. Baik gereja Storms maupun militer kerajaan pasti akan mengikuti petunjuk untuk menangkap Germain Sparrow, orang yang berhasil menyeret begitu banyak demigod ke dalam pertarungan besar, lalu menyelidiki organisasi yang mendukungnya. Mereka bahkan mungkin tidak membayar, dan malah memasang jebakan. Dengan logika yang sama, gereja dan pemerintah negara lain mungkin memiliki pemikiran serupa. Namun mereka mungkin lebih mudah diajak bekerja sama. Mengambil hadiah itu akan membutuhkan resiko yang cukup besar. Lagi pula tidak perlu terburu-buru. Aku akan mengirim Senor keluar saat aku berencana mengganti marionet. Bagaimanapun, menjadi marionet selama beberapa hari tidak akan mengubah identitas atau nilainya. Klein menahan pikirannya dan mengalihkan pandangan ke kalung perak dengan koin kuno yang tergantung padanya. Ia segera menggunakan ramalan untuk memahami asal-usul dan cara penggunaannya secara garis besar. Benda itu berasal dari seorang urutan 5 winner dari Life School of Thought. Setelah pria tersebut mati di tangan seorang demigod dari Rose School of Thought, karakteristik Beyonder dan jiwanya menyatu dengan kalung perak biasa yang ia bawa, berubah menjadi sebuah benda mistis. Adapun mengapa kalung perak biasa dibawa oleh seorang Beyonder urutan 5 untuk waktu yang lama, Klein tidak menerima wahyu yang efektif. Waktu telah berlalu terlalu lama dan informasi itu sudah tercemar. Benda mistis ini memiliki dua kegunaan. Yang pertama adalah secara pasif membuat pemakainya beruntung. Dalam kehidupan sehari-hari, pemiliknya akan sering mengalami hal-hal baik dan dengan mudah berhasil dalam apapun yang ia lakukan. Ketika menghadapi serangan mematikan atau bencana mengerikan, kejadian yang sangat tidak masuk akal bisa terjadi sehingga ia berhasil diselamatkan. Namun situasi kedua ini hanya berlangsung 10 menit. Kegunaan kedua adalah secara aktif memberikan nasib buruk kepada musuh, membuat target menjadi sial. Baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pertempuran, mereka akan dengan mudah mengalami kegagalan karena masalah kecil. Efek negatif dari kalung ini adalah konservasi keberuntungan. Setelah mendapatkan keberuntungan, pemakainya akan segera mengalami serangkaian kesialan. Mereka akan sama sialnya dengan seberapa beruntungnya mereka sebelumnya. Hal ini mengharuskan pemakai untuk sangat berhati-hati menghindari bahaya. Jika tidak, mereka bisa mati dengan cara yang konyol, bahkan mencelakai orang-orang di sekitarnya. Keberuntungan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari biasanya akan dibayar kembali setelah 1 bulan. Pengguna akan tetap mengalami kesialan apakah mereka memakainya atau tidak. Namun kesialan itu dilepaskan secara perlahan, jadi tidak terlalu berbahaya. Dan keberuntungan yang diperoleh dalam pertempuran juga akan berbalik menyerang 10 menit kemudian dengan intensitas yang sama. Secara keseluruhan, ini adalah benda mistis yang cukup bagus, tapi aku tidak terlalu membutuhkannya. Lagi pula, penasihat takdir Ricciardo saja tidak bisa mengubah keberuntunganku. Untuk sementara aku akan memakainya saja. Benda ini memiliki sedikit efek negatif padaku. Aku akan menjualnya jika ada kesempatan untuk melunasi utangku kepada Nona Utusan. Nona Utusan menginginkan koin emas, sementara aku memiliki pound emas. Hampir mustahil menukar 10.000 koin emas melalui bank atau pasar resmi. Sepertinya aku harus melakukannya secara bertahap, meminta setiap anggota klub tarot menukarkan sebagian. Klein segera memutuskan rencana dan secara santai memberi nama pada kalung itu. Scales of Luck. Setelah itu, ia mengalihkan pandangannya kepada Senor yang berdiri dengan hormat di sampingnya. Ia mulai mempelajari kekuatan yang dimiliki seorang wraith. Penguasaan paksa, merasuki musuh, jeritan wraith, perpindahan melalui cermin, menembus rintangan, mantra-mantra yang berhubungan dengan kematian, serta invisibility yang tidak dapat ditemukan oleh sebagian besar Beyonder urutan rendah dan menengah. Klein membedakan setiap kekuatan itu, mencocokkannya dengan penjelasan Sharon dan Marik, serta pengalamannya sendiri dalam pertempuran. Ia segera menyelesaikan penelitiannya, khawatir lilin di dunia luar akan habis terbakar.
dan sebuah gua gelap sangat buruk bagi dirinya saat ini yang memiliki fobia terhadap kegelapan. Klein segera mengambil sebuah boneka kertas dari tumpukan sampah, lalu bersama kartu Black Emperor, ia mengaduk sebagian kekuatan dari atas kabut abu-abu, mengubahnya menjadi malaikat anti ramalan. Malaikat itu segera membentangkan sayapnya dan membungkus sebuah koin emas. Di sisi reflektif koin itu terdapat sosok Senor. Kemudian Klein membawa koin emas itu, peluit tembaga Azik, Death Knell, dan koper miliknya kembali ke dunia nyata. Adapun Creeping Hunger dan Grossel's Travels, salah satunya belum diberi makan, dan yang lainnya bisa saja menelan Klein ke dalam buku jika ia membawanya terlalu lama. Oleh karena itu, keduanya ditinggalkan di tumpukan sampah di atas kabut abu-abu. Setelah kembali ke dalam gua, Klein segera memasukkan koin emas dan peluit tembaga Azik ke dalam kotak cerutu, lalu menyegelnya dengan dinding spiritualitas. Ia membersihkan tempat itu, berganti pakaian formal, dan membawa kopernya. Ia mengikuti garis pantai hingga tiba di sebuah kawasan permukiman. Ia menyadari bahwa dirinya berada di dekat pelabuhan Pritz. Ia tidak langsung kembali ke Backland. Sebaliknya, ia mengubah penampilannya, menaiki lokomotif uap, dan menuju kota Conan di Teluk Desi. Ia berencana berkeliling wilayah itu terlebih dahulu sebelum kembali mengganti identitasnya. Pelabuhan Bansi. Alger Wilson memandang kota yang hancur di bawah sinar matahari sore. Ia melihat bangunan-bangunan telah runtuh sepenuhnya, dan di tanah terdapat jurang-jurang dalam serta bekas hangus di mana-mana. Pemandangan seperti itu membentang hingga ke kedalaman pulau. Bahkan gunungnya pun telah runtuh. Saat itu, tidak ada seorang pun dari gereja Storms yang menjaga reruntuhan tersebut, karena memang tidak ada apapun lagi di sana. Dan rencana untuk membangun kembali pelabuhan itu juga sama sekali tidak diajukan. Alger melompat turun dari Blue Avenger dan mengitari reruntuhan bersama para pelautnya, tetapi mereka tidak menemukan apapun yang bernilai. Pergi, perintahnya dengan sikap tegas. Ia segera naik kembali ke kapal yang kemudian mengangkat layar dan meninggalkan pulau itu. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, sebuah sosok tiba-tiba berjalan keluar dari kedalaman reruntuhan. Ia mengenakan jubah pendeta hitam pekat dengan kancing ganda. Rambutnya berwarna emas gelap, dan wajahnya tegas serta jelas, seperti patung klasik kuno, tanpa satupun kerutan. Matanya berwarna biru gelap, hampir hitam. Mata itu tampak tanpa kilau, tetapi dipenuhi kapiler darah yang padat. Desi County, Kota Conan, Jalan Red Indus nomor 67. Dengan mengenakan wajah yang umum terlihat di kerajaan Loen, Klein melangkah maju dan menekan bel pintu. Kurang dari 1 menit kemudian, pintu berderit terbuka. Seorang pelayan wanita menjulurkan kepala keluar dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Selamat malam, Anda ingin mencari siapa?" "Aku datang untuk menemui Nyonya Nelu. Aku teman ayahnya, Davy Raymond," jawab Klein dengan tenang. Davy Raymond adalah seorang nightmare yang pernah ia lepaskan dari Creeping Hunger. Ia adalah seorang Red Glove dari Nighthawks, dan hal pertama yang terlintas di benaknya sebelum menghilang adalah putrinya, Nelu Raymond. Ia merasa sangat bersalah padanya karena tidak sempat menemaninya tumbuh dewasa, membuat gadis itu pada dasarnya kehilangan ayahnya saat ia sudah kehilangan ibunya. Klein telah berjanji padanya bahwa jika suatu hari ia berkesempatan mengunjungi kota pesisir yang indah itu, ia akan datang menemui putrinya. Setelah sebelumnya mencari tahu lebih banyak informasi, Klein telah mendapatkan gambaran umum tentang keadaan Nelu Raymond. Setelah gadis itu lulus dari sekolah tata bahasa, ia bekerja di Yayasan Perawatan Wanita dan Anak yang dikelola oleh Gereja Evernight. Ia menerima gaji mingguan sebesar 2 pound 10 soli dan menjadi sasaran iri para tetangganya. Ia juga mewarisi harta peninggalan dari ayahnya yang pengusaha. Mengenai jumlahnya, tak seorang pun tahu. Mereka hanya tahu bahwa ia lebih kaya daripada kebanyakan orang dari kelas menengah. Biasanya, wanita dengan kekayaan seperti itu akan sangat memperhatikan pernikahan mereka. Mereka akan berulang kali memilih dan mengamati calon pasangan, sehingga akhirnya menikah pada usia yang cukup terlambat. Namun, Nelu justru menikah dengan seorang pegawai negeri hanya setahun kemudian. Karena kedua belah pihak adalah penganut Dewi Evernight, ia tidak mengambil nama belakang suaminya. Ia tetap menggunakan nama Nelu Raymond, dan tetap tinggal di Jalan Red Indus nomor 67. Setelah mendengar jawaban Klein,
Pelayan wanita itu segera memintanya menunggu sebelum masuk ke ruang tamu untuk melaporkan kepada majikannya. Tak lama kemudian, seorang wanita dengan gaun rumah berjalan ke pintu. Rambutnya hitam dan matanya biru. Wajahnya agak tirus, dan ia cukup cantik. Ia sangat mirip dengan Devi Raymond. "Selamat malam, Tuan. Saya Nelu, putri Devi Raymond. Bolehkah saya tahu kapan Anda mengenal ayah saya?" Tanya Nelu Raymond dengan sopan namun penuh kewaspadaan. Klein melepas topinya dan tersenyum. "Aku mengenalnya di laut. Sudah beberapa tahun." Nelu Raymond menatapnya dengan waspada dan berkata, "Mungkin Anda belum tahu, tetapi beliau sudah meninggal." Klein menghela napas dan menjawab, "Ya, aku tahu. Aku mengenalnya karena bencana itu. Saat itu, ia mengatakan beberapa hal yang tidak terlalu kupikirkan. Namun, semakin kupikirkan dalam beberapa tahun terakhir, semakin aku merasa bahwa aku seharusnya menyampaikannya kepadamu." "Begitukah?" kata Nelu pelan. Setelah berpikir sejenak, ia mengundangnya masuk. "Silakan masuk. Apakah Anda keberatan jika suami saya ikut mendengarkan?" "Itu terserah Anda," jawab Klein dengan jujur. Nelu mengangguk dan membawa Klein ke ruang kerja. Suaminya memiliki penampilan seperti pegawai negeri biasa, dengan sikap seorang pria terhormat. Ia meletakkan korannya dan mengikuti mereka masuk. Setelah kedua pihak duduk, Klein menatap pasangan yang duduk di sofa dan berkata dengan hati-hati, "Tuan Devi Raymond pernah mengalami bencana demi bencana. Ia kehilangan ayahnya, ibunya, istrinya, saudara laki-lakinya, dan saudara perempuannya." Nelu mengangguk dengan ekspresi datar. "Aku tahu." Klein berpikir sejenak lalu melanjutkan, "Ia tampak seperti seorang pedagang, tetapi sebenarnya ia sedang mencari para pembunuh yang menyebabkan bencana itu." "Aku tahu." Nelu tidak menyangkalnya. Klein meliriknya dan melanjutkan, "Ia mencurahkan seluruh hidupnya untuk hal itu, dan ia sangat menyesal karena tidak sempat menemanimu saat tumbuh dewasa, membuatmu kehilangan ayah bersamaan dengan kehilangan ibumu." Nelu terdiam sesaat sebelum menjawab cepat, "Aku tahu." Klein mengalihkan pandangannya ke buku-buku tua di sekelilingnya dan menghela napas dalam hati. Ia berkata bahwa keinginannya yang terbesar adalah melihatmu memasuki aula pernikahan di bawah kesaksian Sang Dewi, memiliki keluargamu sendiri, dan tidak lagi kesepian. Aku yakin ia pasti sangat bahagia sekarang." Tatapan Nelu perlahan menjauh dari wajah Klein. Ia menatap kosong, lalu baru menjawab 2 detik kemudian, "Aku tahu." Klein sedikit membungkuk ke depan sambil menggenggam tangannya. Ia berkata bahwa mungkin ia akan mati di laut, dan ia ingin aku memberitahumu bahwa ia meninggal karena kecelakaan. Semua pembunuh dari masa lalu sudah menerima hukuman. Kau tidak perlu membenci siapapun. Ia juga berkata bahwa ia sangat mencintaimu dan sangat menyesal. Nelu tetap diam selama beberapa detik. Ia berkedip, lalu menoleh ke samping dan mendengus dengan sikap yang sulit dipahami. "Baiklah, aku mengerti." Klein menatapnya dalam-dalam sebelum berdiri. "Aku sudah menyampaikan pesannya. Sudah waktunya aku pergi." Dalam keheningan, suami Nelu mengangguk pelan sebagai tanda terima kasih. Klein berbalik dan berjalan menuju pintu ruang kerja. Tepat ketika ia memutar gagang pintu, suara Nelu Raymond terdengar dari belakangnya, berat dan serak. "Menurutmu, orang seperti apa dia?" Klein terdiam sejenak, lalu menoleh dan sedikit mengangkat sudut bibirnya. Ia berkata sambil tersenyum, "Seorang penjaga." Ia tidak tinggal lebih lama lagi. Ia membuka pintu dan berjalan menuju rak mantel. Saat ia mengenakan topinya dan meninggalkan jalan Red Indus nomor 67, tangisan pelan yang tertahan tiba-tiba menembus telinganya. Klein menggelengkan kepala tanpa suara, lalu meninggalkan distrik itu dan memasuki sebuah katedral gereja Evernight. Melewati lorong yang gelap dan tenang, ia duduk di baris ketujuh dari belakang. Ia menghadap bulan sabit merah dan lambang suci hitam yang dipenuhi bintang-bintang gemerlap. Ia melepas topinya, menundukkan kepala, dan menangkupkan tangannya di depan mulutnya, sama seperti banyak umat yang hadir. Saat berdoa dalam keheningan dan ketenangan, waktu berlalu dengan cepat. Klein perlahan membuka matanya dan berdiri dengan lembut. Di tempat ia duduk, ia meninggalkan sebuah benda yang dibungkus kertas.
Klein berjalan menyusuri lorong dan keluar dari aula doa, langsung menuju pintu masuk katedral. Dengan punggung menghadap aula, ia mengenakan topinya, mengangkat tangan kanannya, dan menjentikkan jarinya. Pak! Kertas di tempat duduknya tiba-tiba terbakar, menarik perhatian sang pendeta. Ketika pria itu bergegas mendekat, api sudah padam, hanya menyisakan sebuah benda gelap seperti permata. Ini adalah, meskipun sang pendeta tidak tahu apa benda itu, persepsi spiritualnya mengatakan bahwa benda itu sangat penting. Ketika ia dan para pendeta lain bergegas keluar dari katedral, pria dengan jas ekor dan topi setengah tinggi itu sudah menghilang. Keesokan paginya, melalui pasar gelap setempat, Klein mendapatkan identitas baru sebelum datang ke stasiun lokomotif uap. Di tangannya terdapat tiket kelas 2 seharga 18 soli, serta dokumen identitas miliknya. Ia memegang koper kulit hitam sambil berdiri tegak di peron, menunggu kedatangan kereta menuju Backlund. Saat ini, ia adalah seorang pria parubaya yang hampir berusia 40 tahun. Tingginya sedikit lebih dari 180 cm. Rambut hitamnya sudah memiliki beberapa helai perak, mata birunya yang dalam seperti danau di malam hari, dan wajahnya cukup tampan. Ia memancarkan aura dewasa dan elegan. Melihat dokumen identitasnya, mata Klein memantulkan nama barunya, Dwayne Dantes. Setelah berpikir sejenak, ia meletakkan kopernya di tanah, membaringkannya, lalu membukanya sebelum memasukkan semua dokumen identitas ke dalamnya. Di dalam koper itu, terdapat sebuah kotak kayu hitam yang berisi abu mantan tentara Lowen, Frunzier Edward. Beberapa saat setelah merapikan kopernya, ia mendengar peluit. Sebuah kereta uap masuk ke stasiun sambil menyemburkan asap sebelum perlahan berhenti. Ia mengangkat kepala dan menatap ke depan dalam diam. Lalu ia menunduk melihat kopernya dan berbisik, "Sudah waktunya untuk kembali." Ia kemudian berdiri tegak, membawa barang-barangnya, dan berjalan menuju pintu gerbong yang terbuka. Backlund, Sherwood Borough, Jalan Gunstead nomor 26. Benson melepas topinya, menanggalkan mantelnya, dan menyerahkannya kepada pelayan wanita. Ia memandang adiknya, Melissa, yang tenggelam dalam buku di ruang tamu. "Ujian masuknya bulan Juni. Kau akhirnya akan merasakan penderitaan belajar keras yang dulu kualami." Melissa bahkan tidak mengangkat kepala saat terus membaca. "Aku belajar keras setiap hari." Sedikit humor Melissa, sedikit humor. Apa bedanya seseorang yang tidak punya humor dengan babon berambut keriting? Benson berkata sambil tersenyum. Melissa meliriknya dengan santai dan berkata, "Itu bukan yang dulu kau katakan." Ia tidak mengoreksi apa sebenarnya perbedaan antara manusia dan babon berambut keriting, melainkan berkata, "Apakah pegawai negeri juga pulang kerja selarut ini?" "Tidak. Akhir-akhir ini pekerjaan memang banyak. Seperti yang kau tahu." "Oh, kau tidak tahu. Dalam reformasi besar seperti ini, penyerahan pekerjaan dan penataan ulang berbagai hubungan sangat merepotkan." Benson menatap cermin di ruang tamu. Ia tak bisa menahan diri untuk mengangkat tangan dan menyisir rambutnya sambil berkata dengan wajah tidak senang, "Walaupun aku hanya pegawai rendah di Kementerian Keuangan, itu tidak menghentikanku dari memiliki banyak pekerjaan. Satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah, aku akhirnya melewati masa percobaan sialan itu. Sebentar lagi, gaji mingguanku akan menjadi 3 pound. Melissa meletakkan bukunya, berjalan ke ruang makan, dan berkata kepada Benson, "Sudah waktunya makan malam." Ia berhenti sejenak lalu berkata dengan sangat serius, "Aku membaca di koran bahwa ada sesuatu bernama getah pohon Donningsman yang memiliki efek signifikan untuk merangsang pertumbuhan rambut." Wajah Benson langsung menunjukkan ekspresi yang campur aduk. Cut! Di tengah suara peluit, lokomotif uap panjang itu masuk ke Backlund. Klein mengambil kopernya dan sekali lagi melangkah ke ibu kota dari segala ibu kota, Tanah Harapan. Ia menyadari bahwa kabut asap telah menipis secara signifikan, dan warna kuning pucat yang mencolok sudah tidak ada. Lampu jalan gas di peron sudah dinyalakan, mengusir kesuraman dan kegelapan. Setelah mengamati sekeliling, Klein keluar dari stasiun lokomotif uap, naik metro dan kereta kuda, lalu tiba di sebuah pemakaman gereja Storms di luar Westboro. Kemudian,
Ia menghabiskan sedikit uang untuk menempatkan Abu Frunzier Edward di sebuah ruang penyimpanan. Saat itu, tentara Loen tersebut sebenarnya sudah meninggalkan Backlund lebih dari 165 tahun yang lalu. Setelah mundur selangkah, Klein memandangnya sejenak sebelum menggunakan pena dan kertas untuk mengukir sesuatu di pintu ruang penyimpanan itu. Frunzier Edward. Ia menutup mata dan menambahkan, "Setiap perjalanan memiliki tujuannya.